I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom GBI TCC Puri Mansion. Shalom sekali lagi. Wow, apa kabar? Luar biasa, katakan yes, luar biasa. Mari saya mau undang setiap jemaat yang berkata luar biasa boleh bangkit berdiri. Oh haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pagi siang hari ini. Kita mau hormati hadiratnya. Kita mau hormati roh Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Buat hari ini Tuhan. Buat waktu ini. Buat kesempatan ini Tuhan. Kami bersyukur Kau masih berikan nafas yang baru bagi setiap kami. Kau masih berikan jiwa-jiwa datang ke tempat ini untuk menikmati kasih-Mu, untuk menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu Yesus. Mari hadirkan pribadi-Mu Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Jamah setiap pribadi tempat ini Bapa. Demi nama Yesus. Kami mau beribadah. Berkepati ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus. Mari setiap kita mau bawa hati kita di hadapannya. Naikkan setiap ucapan syukur. Nyatakan kasih-Nya. Dia sungguh baik. Oh haleluya. Naikkan ucapan syukur dari hatimu. Dari bibirmu. Nyatakan Dia yang teramat baik. Engkau yang terindah Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Kami mau mengagungkan
Setiap tangan terangkat menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Dapat terus menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allah, ku tinggikan Kau Yesus. Semua lidah tak mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari saya rindu biar jemaat nyatakan lagu ini dengan hati yang sungguh. Ya, mari jemaat Tuhan, nyatakan bahwa tidak ada Allah seperti Allah kita. Dia perkasa, penuh kemuliaan. Nyatakan hanya Dia yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Seluruh umat-Mu mengasihi-Mu Tuhan. Besar kasih-Mu Tuhan kepadaku. Engkau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertemu. Hanya menyembah-Mu Yesus. Nyatakan ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Umat-Mu menyembah-Mu Yesus. Umat-Mu meninggikan Engkau Bapa. Oh haleluya. Biar Tuhan taruh Roh-Mu dalam hati kami Tuhan. Oh yes Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord Jesus. Dan hati kami kagum akan Engkau Tuhan. Hati kami terkagum akan Engkau Tuhan. Nyatakan ku sembah Kau. Setiap tangan terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Oh Yesus. Yes Lord. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja.
dalam hadiratnya, Bapak Ibu silakan duduk. Dan biarlah roh-Mu yang mengangkat kami masuk dalam pelataran-Mu Tuhan. Dan biarlah kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, thank you Lord Jesus. Terima kasih. Amin. Saudara, siap masuk dalam musim yang baru? Amin. Dunia boleh berkata 2023 tahunnya resesi. Tapi itu tidak berlaku buat anak-anak Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan memberikan kita jalan demi jalan. Bahkan Dia memberikan kita pengharapan. Amin. Kekuatan yang baru. Pengharapan yang baru. Itu akan Tuhan berikan bagi setiap anak-anak yang mau terus berjalan bersama Tuhan. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Tuhan kami dahsyat. Kami mau katakan Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama Tuhan. Dan kami mau terus terbang tinggi bersama-Mu. Mengatasi semua yang ada. Amin saudara. Sekali lagi yuk bangkit yuk. Kita boleh bangkit berdiri. Kita mau lakukan ini. Kita mau nyatakan iman kita di hadapannya. Oh haleluya. Kami mau pegang firman-Mu Tuhan. Itu adalah perintah bagi hidup kami. Nyatakan firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku, janji-Mu, yes, kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari, ku menantikan-Mu, berikan kuatan baru. Siap terima, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, jalan kemuliaan, yes, sebab iman-Ku jatuh menopang, Tuhan aman, jalan-Mu Tuhan. Semua tangan terangkat. Oh, oh, oh. Come on, declare. Firman-Mu Tuhan, amin. Setiap janjinya, janji-Mu. Apa saudara? Amin. Kebenaran-Mu. Jadi nggak perlu takut ya saudara. Siap rentangkan tangan. Come on. Woo! Bersama Tuhan dalam kemuliaan, sebab hanya firman-Mu jatuh menopang, ku kan aman, jalan-Mu Tuhan. Nyatakan dengan iman, jalan-Ku, yes. Nyatakan, amin. Sebab firman-Mu berjalan bersama-Mu, jemaat Tuhan. Ku kata, oh haleluya. Sebab hanya firman Tuhan. Oh yes Lord. Kami aman. 1, 2, 3, 4, yeah. Ku kan terbang tinggi di awan. Haleluya. Jalan kemuliaan.
selama-lamanya firman Tuhan akan tetap teguh. Amin. Hidupkanlah kami Tuhan. Hidupkanlah kami semua umat-Mu di tempat ini sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Sebab Engkaulah firman itu. Dan Engkaulah bagian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Basuh kami. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Firman-Mu berkata Kau
satu-satunya yang kami sembah Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan tempat kami berlindung dan berdiam Tuhan. Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau. Tuhan, firman-Mu yang selalu menenangkan kami. Firman-Mu yang selalu menjadi pelita bagi kaki kami. Dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkannya. Dan kami juga mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau jadi bukan hanya jadi pendengar saja, tapi kami mau melakukan firman. Biar firman itu terus nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saatnya kami duduk diam, Roh Kudus yang berbicara. Berikanlah hikmat agar setiap firman ini dapat tertanam dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Ya, belum terlambat karena minggu yang lalu kita masih acara dengan keluarga ya. Jadi kongsi pacai ya. Kalau bahasa kantonnya Kyonghi Pacoy ya. Jadi selamat tahun baru Imlek. Kiranya berkat Tuhan selalu ada buat kita semua dan ada triple kebahagiaan yang buat saya ya. Dan saya rasa ini juga kebahagiaan buat kita semua. Yang kedua adalah hari ini gereja kita merayakan ulang tahun yang kelima. Ya, gereja kita kasihi merayakan ulang tahun yang kelima. Bukan saya yang merayakan, tetapi saudara dan saya. Jemaat ini adalah, gereja ini adalah saudara dan saya. Kita semua merayakan kebahagiaan ini tentunya. Dan yang ketiga ya, tadi udah kedua. Yang ketiga, saya juga mau bersaksi Tuhan telah melewatkan usia pernikahan kami 12 tahun, yaitu saya dengan Cigem. Dan kami merayakan minggu lalu, puji Tuhan, kami melewati semuanya. Sama seperti gereja, ya. Setiap kita pasti punya perjalanan masing-masing. Ya, dan perjalanan itu tidak selalu baik, perjalanan itu tidak selalu mulus, tetapi tetap berjalan. Ya, tetap melangkah, tetap setia. Itu yang menjadi pedoman kami. Ya, waktu membangun gereja ini pertama kali bersama-sama dengan tim, kita mulai dari Komsel, ya mungkin sudah pernah dengar ya, mulai dari Komsel yang hanya 5 sampai 10 orang saja. Dan banyak saksi-saksi mata yang saksi hidup yang masih berjemaat di tempat kita ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih atas kesetiaannya ya, terima kasih atas dukungannya selama ini untuk gereja kita yang tercinta. Ya, saya masih ingat di sana kita Komsel, ada Oma, nih ada Cidevi juga ya. Dan juga beberapa yang lain, ada Oswald ya. Masih 10 orang dan kita masih berbentuk Komsel, belum berbentuk gereja. Berawal dari rumah kami, lalu kita mulai naikkan status menjadi jemaat, gereja. Saya dan Cigem kita mulai cari-cari gereja di mana tempatnya. Ya, awalnya, ya ini mungkin sedikit kesaksian sebelum kita masuk ke dalam firman. Karena kita mau ceritakan perjalanan. 5 tahun itu kalau kata orang-orang 5 tahun itu adalah usia yang cukup baik untuk terus jalan ya. Ya, pernikahan juga 5 tahun ke bawah itu ambang-ambang batas belum stabil. Tetapi kalau 5 tahun ke atas itu artinya stabil. Sama seperti organisasi, sama seperti perusahaan. 5 tahun ke atas itu udah mulai stabil ya. Dan begitu juga dengan gereja kita, tetapi yang paling penting bukan hanya asumsi manusia, tetapi dukungan Roh Tuhan, Roh Kudus terhadap gereja ini. Ya, gereja ini tidak mampu berjalan sampai hari ini, tidak mampu berdiri jika tanpa ada Roh Kudus di dalamnya. Amin. Dan 5 tahun sebelumnya kita berbentuk Komsel, lalu gereja, kita cari gereja, tempat di mana kita mau berjemaat ya. Dari gedung gereja, mulai dari office, kantor, ya ruangan meeting. Udah kita cek lagi, kayaknya kurang baik. Ya, kalau memang mau mendirikan gereja, jangan tanggung-tanggung. Roh Kudus ngomong sama saya dan Cigem, jangan setengah-setengah, jangan seperempat-seperempat. Berdoa, cari tempat yang lebih baik. Kita cari lagi tempat lebih baik, katanya ada yang lebih murah. Maksud saya di daerah Cengkareng.
kita udah coba, tapi bukan itu juga tempatnya Tuhan tunjukkan kepada kita. Karena tidak bisa buat jadi gereja. Dan mungkin kita berdoa sama Tuhan, mungkin ini bukan tempat yang Tuhan tunjukkan. Alhasil berdirilah gereja di tempat ini, Puri Mansion, dengan 2 ruko sekaligus. Ya, karena kita juga nggak mau tanggung-tanggung dalam Tuhan. Ya, kita mau ikutin apa yang kata Tuhan. 2 ruko di Puri Mansion. Nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi semuanya itu melewati konfirmasi dari Tuhan tentunya. Ya, saya ingat ada satu gembala senior, ya dia sudah punya pengembalaan lebih dari 30 tahun. Dia belum tahu gereja kita di mana. Dia itu bicara gini. Dia panggil saya Ko Daniel ya, karena dia hamba Tuhan yang senior, jadi saya panggil dia tante. Ya tante, Ko Daniel di Puri Mansion ya? Iya. Rencananya di situ. Oh, sampingnya Alfamart. Iya, betul. Oh, kita juga sudah pernah melihat itu dan survei di situ. Jadi memang tempat ini adalah tempat yang subur untuk gereja, ya, untuk jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Ya. Tentunya 5 tahun, pas baru pertama kali deh ya, kita mulai cerita baru pertama kali gedung gereja, kita mau Natal pertama kali, masih aut-autan, masih berantakan, ya, belum bentuk gereja. Saya masih ingat latihan Natal pertama kali, ya latihan Natal ini pemusik-pemusik itu masih berdebu. Jadi di tengah debu-debu dan bau cat, ya mereka latihan dan belum ada lampunya, ada lampu sorot 1 2 aja. Jadi luar biasa. Dan akhirnya terjadilah tanggal waktu itu Desember ya, tanggal 23-an sampai 20, nggak sampai tanggal 25. Natal pertama kali GBI TCC Puri Mansion. Dan ternyata adalah ibadah yang pertama kali. Lalu masuk Januari kita mulai ibadah yang bukan Natal. Dan di situ ada Ko Hengki, lalu ada Oma Luna, ya ada dan lain beberapa jemaat di sini. Ada Pak John dan Bu Leni. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesetiaannya ya dan dukungan untuk gereja kami, gereja kita ini, ya GBTCC. Ya, dan semua perjalanan yang penting adalah melangkah. Ya, baik itu pasti ada cerita lah, suka dan duka, ada cerita dan lain sebagainya, tetapi kita terus melangkah. Masih ingat kita berdoa waktu itu mulai dari doa pagi yang banyak orang sampai doa pagi yang hanya tinggal kita berdua dan Pak Steve bertiga, tapi tetap kita lakukan. Kita harus lakukan itu. Dan Tuhan bukakan jalan dan Tuhan berikan yang kita semua tempat yang baru, jemaat yang seperti ini dan sampai cabang-cabang. Terima kasih juga untuk tim pembangunan, penanaman gereja baru yang sudah berjerih payah membangun gereja ini dan juga cabang-cabang. Ya, dan Tuhan juga mau bukakan lagi satu lagi. Kita sudah saya waktu itu berhalangan, tapi Pak Ezra Simorangkir sudah ada Zoom meeting dengan jemaat di sana, ada 15 kakak, ya dengan yang sekarang kita sudah ada 300 jemaat, ya di sini 150, di cabang ada 150, ditambah lagi nanti kalau Medan, kalau Tuhan berkehendak ada 50 orang lagi, ya. Jadi ya Tuhan terus berikan pertumbuhan, karena gereja itu bukanlah organisasi, tapi gereja adalah organisme. Yang artinya Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kalau organisasi itu bisa-bisaannya manusia. Tapi kalau organisme, kita berserah sama Tuhan. Yes, amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, tentunya dalam perjalanan gereja ini 5 tahun, dalam perjalanan kami, saya dan Cigem 12 tahun. Ya saya undanglah Cigem datang ke sini ya, maju ke depan. Ya. Ini nggak ada di skenario nih, tapi saya undang ya, mungkin sedikit dia mungkin bisa kasih kesaksian juga ya selama 12 tahun dan bagaimana. Sehingga mungkin bisa memperkuat dan juga memberikan nasihat pada pasangan-pasangan yang lain. Ya, silakan. Ya. Mungkin selanjutnya nanti bisa khotbah juga Cigem, ya kan? Sekali-sekali harus suka khotbah. Shalom semuanya. Jadi saya porsinya di sini kesaksiannya soal gereja atau pernikahan, Pastor, biar nggak salah gitu. Ya boleh campur, tapi waktunya hanya 5 menit. Oke.
Ini nggak di skenario. Ya gini, saya dapat ya dalam beberapa bulan ini, saya bilang pastor tuh pernikahan itu bukan sepotong kue coklat gitu. Yang anytime kapanpun kita makan rasanya manis gitu ya. Benar yang tadi pastor bilang, semua itu perjalanan. Dan dalam perjalanan mungkin orang melihat kami, kuat gagahnya kami berdiri, kami nggak ada masalah gitu. Orang mungkin melihat pernikahan Cigem dengan pastor, keluarga Cigem dengan pastor, semuanya aman, semuanya baik gitu. Tapi kita percaya setiap orang dalam Tuhan, kita ini Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Ya, setuju sama saya? Tapi janji Tuhan dalam hidup kita, Tuhan selalu menyertai. Ya, itu yang harus kita ingat. Ya, jadi ketika masalah datang, ketika cobaan datang, kita harus ingat Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Tapi Tuhan janji, Tuhan menyertai kita. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Karena apa? Itu janji Tuhan. Ya, itu bukan janji saya, itu bukan janji pastor. Tapi itu janji Tuhan. Kita anak Tuhan hidup, kalau kita nggak pegang janji Tuhan, janji siapa lagi yang kita mau pegang. Ya, jadi cuma itu dari saya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam lingkungan kita, apapun saudara, saya yakin semua yang di tempat ini punya pergumulannya masing-masing. Gak mungkin gak ada. Selama kaki kita masih berdiri di bumi ini, itu pasti ada. Ya, dengan adanya masalah kita baru lihat mukjizat Tuhan. Kalau kita gak pernah mengalami masalah, bagaimana kita bisa menyaksikan mukjizat Tuhan? Setuju gak sama saya? Bagaimana kita bisa berkata Tuhan menolong saya kalau Tuhan gak memberikan masalah? Benar gak? Gitu ya. Jadi kalau masalah datang tetap ingat Tuhan, pegang janji Tuhan. Oke saudara-saudara, terima kasih, Tuhan berkati. Nanti kayaknya boleh ya bulan Maret atau bulan Februari dijadwalkan kayaknya Cigem. Tadi bicara tentang janji Tuhan. Ya, janji Tuhan ada dalam ini Alkitab, firman Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar tentang janji Tuhan, firman Tuhan. Firman Tuhan atau janji Tuhan itu, kenapa kok saya harus baca firman Tuhan, Alkitab? Ada apa ajaibnya ini Alkitab? Ya, bahkan orang-orang di luar sana bisa saja membuangnya, membakarnya. Ada yang berbuat tidak sopan sama Alkitab kita. Bukan tulisannya, saudara-saudara. Tapi di dalamnya mengandung janji Tuhan. Ya, tulisan kalian, anak kecil mungkin nggak ngerti, dia coret-coret di stabilo. Apakah anak kecilnya itu dihukum? Enggak, ya. Tapi di dalam di sini mengandung janji Tuhan. Di dalam sini mengandung 3.100 lebih nubuatan Tuhan. Dan lebih dari setengahnya sudah terjadi. Dan firman Tuhan ini begitu ajaib. Ada 40 orang penulis yang menulis Alkitab ini. Dan semuanya bisa cocok. Bisa saling connect. Padahal nggak kenal. Generasi itu berbeda. Mulai dari tahun 1440 sebelum Masehi sampai tahun 95. Wahyu ditulis terakhir tahun 95 Masehi. Jadi hampir 2000 tahun ditulis dan semuanya berurutan. How amazing firman Tuhan kita. Kita membaca di sini ada 66 kitab yang dijadikan satu, menjadi satu Alkitab. Ada 3.189 pasal dan 30.101 ayat. Dan semuanya mengandung janji Tuhan. Di semuanya ada janji Tuhan di dalamnya. Masih ingat ya kalau kita baca, dengar dan nonton televisi, nonton filmnya, cerita pemberontakan G30 SPKI. Apa yang paling pertama yang mereka lakukan? Apa yang mereka kuasai? RRI, yaitu media. Dan hampir rata-rata
dalam dunia peperangan yang mereka kuasai pertama kali adalah media. Karena media itu bisa menyampaikan segala sesuatu. Bisa membuat bahagia dan bisa membuat khawatir. Dan inilah media dari Tuhan. Nah, kita harus percaya dulu medianya. Kadang kan ada yang percaya medianya, ada yang tidak percaya sama media. Nah, kita percaya dulu. Kenapa harus dipercaya? Tadi saya sampaikan. Yang pertama, secara teknis, tidak mungkin ini hanya ditulis oleh manusia tanpa ilham dari Roh Kudus. Oke? Karena 40 penulis, rentang waktu 1500, dan dari zaman dulu. Kalau zaman dulu itu, sebelum Masehi, tidak ada kepentingan manusia. Oh, mungkin firman Tuhan dicari, ditulis, maksudnya untuk minta-minta dana, cari dana. Ya, enggak. Tahun 1440 nggak ada masalah dana, nggak ada masalah apapun. Itu pure tentang apa yang Tuhan, apa yang nabi-nabi itu dapatkan dan mereka sampaikan dan mereka tulis di sini. Tidak ada agenda, hidden agenda dalam Alkitab. Dan Alkitab ini mengalami proses. Kok bisa jadi satu? Sebenarnya awalnya itu berupa tulisan-tulisan. Tahu ya, yang ditulis bukan dengan kertas yang seperti ini. Mulai dari tulisan dari kulit kayu sampai akhirnya berbentuk kertas yang juga terbentuk dari kayu, ya, terbuat dari kayu juga. Jadi berupa gulungan-gulungan yang akhirnya dikanonisasi, dikumpulkan, lalu dibahas bersama-sama, mengalami berbagai macam pembahasan karena bahasanya itu dimulai dari 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan juga bahasa Yunani. Dan semuanya akhirnya dijadikan satu. Dari tahun 95 sampai tahun 397 Masehi, akhirnya ditetapkanlah Alkitab terdiri dari 66 kitab. Jadi jangan kita berpikir, wah ini gampang dan mudah untuk mengumpulkan kitab-kitab ini. Mengalami berbagai proses. Tetapi dalam setiap prosesnya Allah berkuasa. Di situ ada kuasa Tuhan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan ada kuasa Tuhan di dalam Alkitab. Karena ini ditulis dan diilhamkan oleh Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Amin. Untuk itu kita harus percaya media yang kita baca. Kalau nggak kita baca ini, kita mau baca apa? Ya, saya suka memang baca buku ya dari pengalaman-pengalaman para hamba-hamba Tuhan. Tapi kita harus imbangi dan kalau bisa porsinya lebih besar yaitu kita baca firman Tuhan dibanding pengalaman-pengalaman hidup. Karena dengan membaca firman Tuhan, kita pun juga akan dibawa oleh Tuhan mengalami pengalaman-pengalaman hidup. Saudara bisa jadi menulis pengalaman-pengalaman hidup saudara dan memberkati banyak orang. Ya, gereja ini kita di sisi sedang membangun pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman pertama kali lewat Alkitab. Pertama kemarin kita bahas tentang Allah. Siapa sih Allah yang kita sembah? Yang kedua kita bahas tentang Alkitab, yaitu cerita tentang Allah dan Tuhan Yesus. Banyak orang yang punya Alkitab di rumahnya, banyak orang yang punya Alkitab dan software Alkitab di handphonenya, tapi tidak dibaca. Tapi tidak dipercayai dan tidak dilakukan. Nah, oleh sebab itu kita mau bahas tentang firman Tuhan. Mengapa kita harus menjadi pendengar dan pelaku firman? Siapa yang mau jadi pendengar dan pelaku firman? Kita semua, amin. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Boleh dibuka di layar. Oke. Sudah menemukan? Amin. Kita membaca bersama-sama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya,
Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sesungguhnya melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita suka mendengar firman Tuhan, tapi masalahnya apakah hanya sekedar tahu saja, atau kita dalami firman Tuhan dan bahkan kita lakukan. Dan ayat 22 mengatakan jangan cuma jadi dengar aja. Apalagi sekarang banyak sekali sarana untuk mendengar firman Tuhan. Yes, tahap pertama mendengar. Tadi dalam ayat 25 mengatakan mendengar lalu meneliti, habis meneliti apa? Bertekun di dalamnya, dan yang keempat adalah melakukan firman Tuhan. Nah, kita sampai di tahap yang mana nih? Saudara-saudara, saudara boleh cek diri sendiri. Apakah saya cuma dengar aja lalu melupakan, atau mendengar dan menelitinya? Ya, aduh, saya penasaran sekali gimana kok cerita Tuhan Yesus itu bagaimana dilahirkan. Saya penasaran sekali gimana janji Tuhan. Nah, itu kita masuk ke dalam langkah yang kedua, mendengar untuk meneliti. Oh, bukan cuma amin. Ya, bukan menyindir Pak Ferry ya, tapi Pak Ferry pelaku firman kok. Dia bukan cuma mengaminkan aja ya. Dia dengar amin, tetapi lupa habis itu apa? Ya, yang dia dengar, yang orang dengar hanya, yang diingat hanya pengkhotbahnya yang pakai, waduh dasinya warnanya, tadi warnanya merah, jambu, pink dasinya. Padahal firman Tuhan tidak diingat sama kita semua. Yang lebih dalam lagi kita harus meneliti firman Tuhan dan bertekun di dalamnya. Menekuni firman Tuhan. Agak apa ya namanya? Kita baca firman Tuhan, mendengar, melihat banyak perintah-perintah Tuhan, tapi kita tidak melakukan. Sedangkan orang di luar sana, dia tidak mendengarkan firman Tuhan, tapi dia melakukan apa yang baik. Dia melakukan yang benar, tapi dia tidak mendengar firman Tuhan. Dia tidak membaca firman Tuhan, maksud saya. Saya percaya jemaat ICC adalah jemaat yang membaca firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Mendengar firman Tuhan, kita bisa dapat dari mana saja. Tapi melakukan firman Tuhan, itu merupakan cara kita untuk merubah hidup kita. Mendengar firman Tuhan tidak bisa merubah hidup kita. Tetapi dengan melakukan firman Tuhan, itu bisa merubah hidup kita. Amin. Banyak orang yang bilang, oh Pak, saya punya banyak alasan kenapa saya nggak mau baca firman Tuhan. Ya, mungkin beberapa alasan yang nanti saya sebutkan ini, salah satunya adalah alasan saudara. Ya, yang pertama, saya tidak punya banyak waktu, atau saya tidak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Hello, it just only 1 minute, 1 menit. Dan bahkan gereja kita sudah membuat satu renungan yang mungkin dibaca nggak sampai 1 menit. Sudah mempermudah. Jadi kalau untuk hobi kita yang kita sukai, kita akan luangkan waktu selama-lama mungkin. Kalau bisa, masa untuk firman Tuhan. Itu bukan masalah ada waktu atau tidak ada waktu. Tapi masalah Anda, saudara, dan saya menganggap ini penting atau tidak penting. Kalau kita menganggap penting, begitu juga dengan hobi kita, pasti kita akan luangkan waktu sebanyak-banyaknya. Sama dengan membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan. Saya tidak punya banyak waktu atau saya tidak punya waktu, hanya 1 menit. Dari 24 jam itu berapa menit ya? 24 dikali 60, 120, 1.200 menitan. Ya, 144 menit. Hanya, benar ya, 1440 menit, hanya 1 menit saja
untuk Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Benar gak sih? 60 kali 24? Ya betul, 1444 menit. Just 1 menit dari 1440 menit. Masa kita gak mau kasih buat Tuhan? Benar gak? Yang kedua, biasa alasannya gini, saya gak tahu Pak harus mulai dari mana. Saya menganggap kita, mungkin sebagian ada yang sudah advance membaca firman Tuhan. Tapi ada juga yang baru beginner. Atau mungkin yang dulunya advance, sekarang mulai lagi mencut jadi beginner. Ngerti ya? Dulu rajin banget, tapi sekarang aduh males nih. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Ya mungkin saya kasih clue, mulai dari mana. Ini pernah saya sampaikan kayaknya. Mulailah dari yang nasihat-nasihat hidup setiap hari. Amsal, Mazmur, itu boleh. Ya, atau mau mulai dari 1 pasal 1 hari juga boleh. Mulai naik lagi dari 1 pasal 1 hari jadi 2 pasal, 3 pasal, sampai 5 pasal setiap hari. Kita bantu juga dengan kasih renungan. Nggak usah, renungan itu random ya, memang ayatnya tidak berurutan tapi random. Ya, ada juga orang yang pakai namanya rolet Alkitab. Tahu ya, rolet muter itu. Gitu. Jadi dia begini. Rolet Alkitab nih. Oh, firman Tuhan bahasa di sini. Ya. Nggak masalah juga, ya, nggak masalah juga, ya. Ya, tapi ada baiknya harus ada kesinambungan. Ada urutannya. Ya, yang paling baik adalah 1 pasal 1 hari dulu. Ya, baru naik 3 pasal. Tapi kalau bagi beginner, boleh pakai rolet Alkitab, boleh pakai renungan harian juga. Ya. Oh Pak, saya ngantuk. Ya, semua orang juga pasti ngantuk. Terus terang saya sama Cikep juga kalau baca Alkitab, kalau pagi-pagi ngantuk. Ya, namanya manusia ya, bukan yang robot ya. Semuanya makan nasi sama kan, nggak pakai baterai kan. Ya pasti ngantuk, saudara-saudara. Ya, ngantuk. Tapi komitmen, oke? Ya, komitmen. 1 menit, Tuhan ambil 1 menit kok dari 1440 menit, it's okay, benar gak? Ya kalau ngantuk, coba ganti waktu. Ya ini kita mempermudah, saudara-saudara. Ya, kalau yang sudah mulai imannya terus naik, pagi, jam 5 pagi, jam 6 pagi, itu baca firman. Coba ganti waktu, nggak harus ada pedoman saudara mau baca jam 5 pagi, yang terbaik adalah itu, memulai semua dengan firman. Tapi kalau misalnya mau dirubah, mungkin saya pas lagi minum kopi pagi, biar pikirannya cemerlang, biar kayaknya Roh Kudus tuh bicaranya hot banget sama saya, it's juga fine, nggak apa-apa. Jam 7 pagi pas minum kopi juga nggak apa-apa. Ya. The easy way, kita mau cari kasih yang mudah dulu. Biasa kalau udah mulai starter tuh kayak kayu sepeda, yang pertama sulit, saudara-saudara. Tapi kalau udah keenak dia gayuhnya, cepat sekali. Bisa ganti waktu, bisa ganti lokasi. Ya, bosen juga sama, bisa ganti waktu, bisa ganti lokasi. Pak, saya baca Alkitab tapi bingung ya. Kenapa ya Pak ya? Kenapa bisa membingungkan? Ya, ayat 23 kan mengatakan gini. Maksud saya ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, maksudnya membaca Alkitab dan menggali Alkitab itu. Ini tantangan-tantangannya. Ya, kenapa saya buat ini? Karena banyak orang yang punya masalah dengan baca Alkitab. Benar gak? Atau semua baca Alkitab? Ya, hebring semua, bagus semua. Pasti punya masalah. Ya. Nah, kalau membingungkan, di sini buka konseling, ya, di sini ada banyak hamba Tuhan, boleh juga cerita ngobrol sama kita. Atau bisa dengan cara-cara lain, karena manusia itu makhluk yang kreatif, dia punya berbagai cara untuk menangkap sesuatu, enggak harus dari baca, benar ya, dari nonton, visual, audio, dengerin, itu juga boleh. Pak, saya kalau baca kayaknya udah pusing, apalagi saya minus 10 Pak. Jadi bacanya udah pusing gini ya matanya. Nah, dengar firman Tuhan dari tayangan YouTube juga nggak apa-apa. Ya ada tuh renungan harian yang pakainya YouTube ya, pakai audio. Itu juga nggak masalah saudara-saudara.
Jadi there is no reason tidak mendengar firman Tuhan setiap hari. Oke? Dan cara yang lain adalah, bukan cara yang lain ya, tapi cara yang mujarab adalah berdoa sebelum baca firman. Supaya tidak bingung. Karena Roh Kudus yang akan kasih tahu. Kan Alkitab yang buat ini SOP-nya nih, manual book-nya adalah Roh Kudus, bener gak? Ya, misalnya kita nggak bingung caranya gimana? Kita tanya dong sama Roh Kudusnya. Ya. Ayat 23 tadi mengatakan gini. Kalau orang melihat firman, membaca firman, itu seperti mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dia baru saja memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Karena apa? Karena kita tidak melakukan. Kita cuma melihat, oh oke, saya sudah siap pergi, ini cermin, saya jalan. Tetapi kalau orang yang melakukan firman, dia lihat cermin, oh rambutnya belahannya kayaknya kurang sedikit ke kiri. Dia akan benahin dulu, beresin. Dia lakukan. Bukan cuma lihat, habis itu lupa. Tetapi lakukan. Kalau kita nggak terbiasa melakukan firman, kita akan terbiasa melupakan firman. Sekali lagi ya, kalau kita tidak terbiasa melakukan firman, kita akan terbiasa melupakan firman. Yesus berkata, ibuku dan saudara-saudaraku dalam Lukas mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku adalah ia yang melakukan firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita disebut sebagai saudara-saudara Tuhan Yesus. Dan berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Oke, cara yang lain, ada masalah yang lain. Masalah lain adalah, Pak, ada kontradiktif ayat-ayat dalam Alkitab. Nah, itu bagus kalau saudara punya alasan itu. Saudara artinya sedang meneliti firman Tuhan. Ya, bukan cuman asal baca aja, habis itu lupa. Tetapi saudara sedang meneliti. Kayaknya pernah saya dengar firman Tuhan yang berkata, percayalah kepada Tuhan dan dibaptis, maka engkau akan selamat. Tetapi ayat yang lain berkata, percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Jadi sebenarnya baptisan itu menyelamatkan atau tidak? Nah, saudara sudah next level tuh artinya. Sedang meneliti firman Tuhan. Saudara bisa bertanya. Ya, karena gaya penulis, itu nulis kan beda-beda ya. Misalnya, kalau Pak Ferry, NTT-nya dari mana Pak? Soe. Kalau Pak Welem dari mana? Hah? Soe. Yang beda Pak Martin mungkin dari mana? Hah? Dari Kupang. Logatnya bisa beda ya Pak ya. Cara penulisan bisa beda. Bisa kata dannya itu ditaruh di depan, ada kata dannya ditaruh di tengah. Dan mungkin ada kata dannya ditaruh di belakang. Gitulah, cara-cara gaya bahasa. Bener gak? Karena rentan waktu berbeda, latar belakang yang berbeda, caranya beda. Nah itu bisa ditanyakan, Pak kenapa ya Pak kayak gitu? Oh itu hanya cara menambahkan dengan tambahan. Baptisan tidak menyelamatkan, tetapi baptisan sebagai bentuk perbuatan iman kita. Percaya, katanya percaya, tapi kok lu gak mau dibaptis? Ya, sama kayak orang kemarin saya baru beli akuarium, saudara-saudara, buat anak saya yang kecil. Kok ini airnya nggak bergelembung ya? Kenapa nggak nyala? Apa yang saya lakukan? Saya buka manual booknya, ya. Saya cari dan saya lakukan. Oh, ternyata airnya kurang sampai di dalam pompanya, sampai di garis pompanya. Jadi, saudara-saudara, kalau kita kesulitan dalam membaca firman Tuhan, kita lihat manual booknya, ya, manual booknya. Kalau kita juga kesulitan dalam menjalani hidup kita, kita tanya sama pencipta kita dan menciptakan kita itu ada manual booknya, yaitu firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi ini Tuhan Allah
perkataannya. Kita memang nggak nyembah-nyembah ini, ya ditaruh di meja sembahyang kita, taruh tempel, oh ini Allah kita, enggak. Tetapi di dalamnya ada firman Allah, perkataan Allah. Amin. Kalau kita mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, kita seumpama seperti menipu diri sendiri. Artinya baca tetapi nggak percaya. Ya, manual booknya suruh bilang, tolong Anda ya kuatkan obengnya, kuatkan bautnya. Kita nggak kuatkan itu. Ya, kita nggak lakukan. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau memberi. Berbahagialah memberi dari menerima. Tapi kita tidak melakukan itu. Firman Tuhan mengatakan, jangan khawatir tentang hidup. Tapi kita khawatir. Kita ikuti apa yang dikatakan dari manual book ini. Kalau kita hanya mendengar tapi nggak melakukan, kita disatakan seperti menipu diri sendiri. Ayat 22 sampai 26 ada kata menipu diri sendiri 2 kali, saudara-saudara. Saya kasih perumpamaan gini ya, cerita. Ada seorang jual obat untuk menumbuhkan rambut. Dia teriak-teriak ya, bersuara keras, lantang. Ayo obat. Ini obat yang paling mujarab. Dalam waktu seminggu rambut yang sudah botak bisa tumbuh, katanya. Ya, orang-orang datang dong yang pelontos datang dan beli obat itu. Mau beli, tapi tiba-tiba angin besar datang dan meniup rambutnya, wignya, dan itu copot. Dan akhirnya orang-orang pada marah, ya sedang menipu. Ya, kalau kita membaca firman dan tidak melakukan, kita sedang menipu diri kita dan diri orang lain. Ya, karena di dalam ayat 22 mengatakan sedang menipu diri sendiri, dan ayat yang ke-20 mana tadi? 26 juga mengatakan ia sedang menipu dirinya sendiri. Tetapi ini encourage buat kita. Ada 2 ucapan bahagia di dalam ayat yang kita baca. Yang pertama adalah berbahagialah. Ayat yang kedua. Ayat yang ke-25, bahagia oleh perbuatannya. Ya. Kita akan disebut berbahagia kalau kita membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Saudara mau menjadi orang-orang yang berbahagia? Amin. Mari kita baca firman Tuhan dan melakukannya. Saya tutup dengan satu pernyataan dari Santo Francis Assisi. Dia seorang pengkhotbah dan penginjil yang dipakai Tuhan. Dia bilang gini, sikap hidup kita, perbuatan kita, dan juga keputusan-keputusan kita harus mengkhotbahkan iman kita. Sebab dengan melakukan itu lebih daripada hanya sekedar kata-kata. Amin. Saya percaya jemaat TCC bukan hanya mendengarkan tapi untuk melupakan, tetapi kita mendengarkan untuk melakukan. Amin. Gereja kita 5 tahun, kita ada di Ruko. Ya, saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaannya. Tidak mudah saudara-saudara untuk bergereja. Ya, kalau mau cari kenyamanan, gereja Ruko, ya kita jauh daripada kenyamanan. Masih banyak yang memberikan kenyamanan. Tapi kita percaya kalau gereja ini melakukan firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar saja, gereja kita akan terus bertumbuh. Tuhan tidak melihat fisik dari gereja kita, di mana gereja kita berada, tapi Tuhan melihat apakah gereja kita melakukan
apa yang Tuhan firmankan atau tidak. Mari saya mengajak jemaat sekalian untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Pendengar is okay, tapi ayo naik level lagi. Kita akan lagi sedang bahas pertumbuhan iman. Jangan cukup jadi pendengar saja, tapi naik level, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Saya undang imam musik dan juga WL singer untuk datang ke depan. Mari kita renungkan firman ini dan kita nyanyikan lagu firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap ku percaya dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan, biarlah firman-Mu begitu nyata dalam hidup kami, Tuhan. Firman-Mu tidak mati, firman-Mu tidak semu, tapi firman-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Kami mau bertindak, kami mau memutuskan, kami mau berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Firman itu hidup dalam hidup kami, Tuhan. Kami gak mau jadi firman ini hanya bahan bacaan saja, tapi firman ini merupakan pedoman hidup kami, Tuhan. Dasar kami bertindak, dasar kami bicara, dasar kami melakukan segala sesuatu. Firman-Mu begitu kaya. Dan firman-Mu, Tuhan, kami percayai, Tuhan. Ini bukan hanya tulisan semata, tapi janji Tuhan yang pasti digenapi ada dalam firman-Mu. Dan kami mau hidup dalam janji-janji itu, Tuhan. Kami mau hidup dalam janji-janji itu. Agar nubuat firman Tuhan, agar firman Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami mau jadi pelaku firman Tuhan saat ini. Kami tidak mau berhenti sampai menjadi pendengar saja, tapi kami mau melakukan, bertindak. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus terus bantu kami, ingatkan kami untuk firman Tuhan yang telah kami baca. Bantu kami bukakan banyak hal Tuhan yang baru dari firman, sehingga kami dapat mengerti firman. Dan bantu kami Tuhan dalam melakukan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah jemaat isinya menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menjadi pelaku firman. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.
Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Firman yang luar biasa yang mengingatkan kita bahwa hidup kita hendaklah selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terlebih lagi menghidupinya setiap hari. Amin saudara. Amin. Terima kasih banyak Pastor Daniel. Untuk firman yang luar biasa, sekali lagi kami mengucapkan happy wedding anniversary, dear Pastor and Cigem. Tuhan memberkati luar biasa dan memakai Pastor dan Cigem lebih dahsyat lagi. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita buat pernikahan Pastor dan Cigem. Terima kasih. Oke, kembali kita akan mempersiapkan, saya ingin menyambut. Di sisi ingin menyambut apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini. Kalau ada boleh lambaikan tangannya, kami ingin menyapa. Oh, ada sebelah kiri, kasih tepuk tangan buat Bapak sebelah kiri. Luar biasa, adakah lagi? Sebelah tengah, iya yang berbaju merah. Oh semua baju merah ya, kebanyakan dominan. Selamat datang, welcome home. Ada lagi Bapak Ibu? Welcome home. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Semoga minggu depan kita masih bisa beribadah di tempat ini bersama-sama kembali. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Ada amplop-amplop yang tersedia di bangku Bapak Ibu Saudara. Persiapkan dengan baik. Ada yang belum? Kalau ada yang belum, Asyir tolong dibantu. Sudah semua? Sudah, baik. Nanti pada saat persembahan ini kita edarkan, kita akan diberkati oleh pujian persembahan oleh sister kita. Sebentar. Iya, saya sudah kenalan sih tadi pagi. Ya. Nanti pada saat persembahan diedarkan kita akan diberkati oleh pujian yang indah oleh sister kita Sabrina Hutapea. Wow. Halo Eda, Mar Eda kita ya. Ya, nanti sambil persembahan diedarkan kita boleh menikmati pujian yang indah dari Eda kita, dari sister kita Sabrina Hutapea. Baik, kalau persembahan sudah disiapkan, boleh diangkat, kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan kita ini. Oke baik, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Engkau begitu setia memberkati hidup kami, melawat hidup kami hingga hari ini Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau berikan persembahan yang ada pada kami Tuhan. Mari berikan kami hati yang tulus, hati yang rela Tuhan. Biar lewat persembahan ini Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Dan gereja-Mu Tuhan boleh memakai dan menggunakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang sister, ayo mari. Ya, selamat memberi, Tuhan memberkati. Terima kasih Sister Eci dan juga tim Present Worship yang luar biasa, puji Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu hebat kekasih Tuhan, GBI TCC, apa kabar? Luar biasa, pastinya dahsyat dan berkemenangan dalam Tuhan ya. Bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan dari hambanya Pastor Daniel, saya sangat diberkati. Firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu memberikan kekuatan, pemulihan, kemenangan. Jawabannya adalah saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, disitulah kita mendapatkan berkat Tuhan dan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Kita kuat karena ada Tuhan yang kuat di dalam kita. Kita hebat karena ada Tuhan yang hebat di dalam kita. Puji Tuhan, bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Kenalan dulu ya tadi, saya Sabrina Louis Hutapea. Puji Tuhan dapat berada di tempat ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Pak Gembala, Pastor Daniel dan juga Ibu Vera. Happy wedding anniversary juga. Tuhan memberkati perjalanan cintanya bersama dengan Tuhan yang luar biasa ya, bersama dengan anak-anak. Dan juga terima kasih Ibu Pastor Lucy Alfiana sudah memberikan kesempatan bagi Sabrina. Sungguh Tuhan memberkati dan dapat bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudari hebat kekasih Tuhan di GBI TCC yang merayakan 5 tahun perjalanan bersama Tuhan. Wow. Luar biasa ya, GBI Transform Community Church terus mentransformasi banyak jiwa, dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Semakin bertumbuh, semakin jadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat, dipulihkan untuk memulihkan ya, dimuridkan untuk memuridkan. Tuhan Yesus sungguh baik,
Tuhan Yesus sangat baik dan juga selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat tahun baru Imlek juga. Dan melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan ya. Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat. Yang pastinya memberi kemenangan dalam kita. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan hadir, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan terlebih besar dari segala persoalan kita. Karena Tuhan kita sudah memberikan kemenangan. Saat dia disalib, dia berkata sudah selesai. Dia Tuhan yang menang atas segala dosa, segala kutuk, segala sakit penyakit, segala maut, segala apapun pergumulan. Kita pandang Tuhan kita yang besar. Kita hidup dari perkataan Tuhan karena itu tadi Pastor bilang baca firman Tuhan setiap hari, setiap saat kita hidupi, kita lakukan dan kita akan berkemenangan dalam hidup ini. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hidup. Saya percaya 2022 kita merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya juga merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya diizinkan kembali kena COVID di 2022, jadi ini udah yang kedua kali. Puji Tuhan, Tuhan baik. Ada badai juga di keluarga, ada masalah ekonomi atau apapun. Tetapi bersama Tuhan, Tuhan nyatakan karya dan janjinya. Tuhan memberikan kemenangan. Jadi lagu yang akan saya nyanyikan ini tercipta di bulan November. Tuhan berikan semua dari Tuhan dan oleh Tuhan ya. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kemenangan. Kita semua dipanggil untuk jadi prajurit pejuang-pejuangnya Tuhan Yesus. Apapun yang kita hadapi, badai hidup, masalah, tidak ada yang sukar bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kemenangan. Jadi lagu ini pernyataan iman ya. Keyakinan iman, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Amin. Roh yang Tuhan taruh di hati kita lebih besar daripada roh dunia ini. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bersama Tuhan kita pasti menang. Bersamamu aku menang. Silakan. Haleluya. Kita mau sama-sama belajar lagu ini ya. Tuhan kita dahsyat. Dia Tuhan yang memberikan kemenangan. Dia hidup. Haleluya. Yes Lord. Engkau baik Tuhan. Menjalani 2023 dengan kemenangan yang dari Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam masalah, terima kasih Tuhan, bersyukur. Berarti Tuhan mau menyatakan kuasanya untuk kami menang menghadapi segala perkara. Yes. Tadi sudah siap mau goyang jadinya. Ini seperti seorang prajurit Tuhan yang siap. Yes, oke. Kita mau menghadapi segala sesuatunya dengan kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Bahkan lebih dari pemenang. Kita dipanggil untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus, dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Ikut Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Dahsyat. Haleluya. Oleh iman kita, Tuhan beri kemenangan. Yes. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Bersamamu aku menang. Bersamamu aku hidup. Darahmu bebaskanku, pulihkanku jadi baru. Katakan bersamamu, bersamamu aku menang. Bersamamu aku hidup. Darahmu bebaskanku, pulihkanku jadi baru. Ku percaya padamu Yesus, ku percaya padamu Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Kaulah jalan kebenaran
aku menang bersamamu. Aku hidup darahmu, bebaskanku, pulihkanku jadi baru. Kuasamu sempurna, kuasamu sempurna dalamku, kaulah kekuatan hidupku. Hanya dalam kasih-Mu Yesus, ku serahkan seluruh hidupku. Bersamamu dengan iman katakan, aku menang. Yes, haleluya. Bersamamu aku hidup darahmu, bebaskanku, pulihkanku jadi baru. Mari bangkit berdiri katakan, bersamamu aku menang. Bersamamu, bersamamu aku menang. Bersamamu aku hidup darahmu, bebaskanku, pulihkanku jadi baru. Pulihkanku, pulihkanku jadi baru. Pulihkanku jadi baru. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Terima urapan yang baru, hati yang baru, berkat yang baru bagi kita semua. Melangkah dalam kemenangan bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Terima kasih Edaku, luar biasa. Pujian yang indah. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan, buat karya yang indah yang boleh lahir, yang Tuhan titipkan buat sister kita Hutapea, Boru Hutapea yang cantik. Terima kasih. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Hah? Oh oke, baik. Saya undang Pastor Stephen. Untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Ya shalom. Ya, puji Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat ulang tahun buat kita semua. Tepuk tangan dong. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pastor untuk firman Tuhan. Walaupun saya nggak dengar tadi ya. Karena saya tugas sekolah minggu tadi ya. Nanti ada rekamannya aja baru saya nonton ya. Oke. Untuk pengumuman Rabu besok itu kita doa ya. Dan ya Rabu tanggal 1 kita ada persekutuan doa biasa, praise and worship, diundang kepada kita semua. Dan Selasa malamnya seperti biasa kita puasa jam 10 sampai hari Rabu jam 6 sore. Jadi mari bergabung di dalam persekutuan doa praise and worship pada hari Rabu besok. Yang kedua, hari ini spesial karena ulang tahun. Jadi ada door prize ya. Giliran selamat ulang tahun tadi tepuk tangannya sedikit.
Giliran door prize semangat banget. Oke, jadi itu nanti kita akan lakukan sebentar setelah ibadah. Itu aja hal-hal yang perlu saya sampaikan. Khususnya juga untuk seluruh calon pelayan 2023 pada hari Minggu yang akan datang bersama dengan perjamuan kudus akan ada pelantikan. Terima kasih untuk setiap hati yang memberi diri untuk melayani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pastor Stephen. Saatnya kita akan bersyafaat bersama. Saya undang hambanya, Pastor Ferry. Ya, mari kita tundukkan kepala kita mau mengakhiri ibadah raya kita minggu ini dengan doa syafaat. Kami semua yang hadir, kamilah umat pilihan-Mu Tuhan. Kami percaya di saat kami datang kepadamu Tuhan, kami sedang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan rindu bertemu dengan kami, Tuhan rindu mendengar suara kami. Bahkan Tuhan rindu dan mau mendengarkan ucapan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Selama minggu ini Engkau menyertai kami. Dan kami sudah beribadah kepadamu Tuhan, pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan yang luar biasa yang kami sudah mendengar, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami, biar kami tidak hanya menjadi pendengar di tempat ini, tapi kami keluar di tempat ini, di rumah kami, di pekerjaan kami, biar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Khususnya pesannya untuk kami membaca Alkitab, biar kami tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain yang membuat kami khawatir. Tapi kalau kami baca firman Tuhan, kami akan kuat. Karena dalam firman Tuhan ada teguran, ada nasihat untuk kami tetap setia dengan Tuhan. Bahkan kami akan diberkati kalau kami menggali firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, Gembala kami Pak Daniel Suprianto yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Apa yang hamba-Mu sampaikan, kami akan melakukannya Tuhan. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah, usaha bisnisnya, pekerjaannya Tuhan berkati. Keluarganya, istrinya Bu Vera Tuhan, ketiga anaknya Tuhan juga lindungi, berkati. Kemana saja mereka berada Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari orang-orang jahat, kuasa-kuasa gelapan, roh-roh jahat yang mengganggu mereka. Biar mereka semua aman terlindung dalam perang-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan, kalau Sikem sudah kesaksian sepanjang 12 tahun perjalanan pernikahan mereka, itu semua karena Tuhan. Untuk itu berkati mereka Tuhan, Gembala kami dan Bu Vera Tuhan. Memasuki 12 tahun ini tidak gampang. Kita akan percaya bersama dengan Tuhan, mereka sudah melewatinya Tuhan. Dan jadikan Gembala kami bersama Cikem Tuhan menjadi saksi-Mu Bapa buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih untuk semua yang melayani pada hari ini Tuhan. WL Singer, pemusik, guru-guru sekolah minggu Tuhan, juga bagian multimedia, pendoa syafaat, maupun juga Aser Jeripaya kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Biar melalui pelayanan kami nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Juga jemaat yang hadir, yang setia Tuhan juga berkati Tuhan. Setiap jemaat yang punya pergumulan, permasalahan, kami percaya Tuhan buka jalan buat setiap mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami percaya Tuhan menjadi penyembuh buat setiap jemaat yang sakit, khususnya buat Bu Novi Tuhan. Kami percaya pemulihan sempurna nyata buat Bu Novi Tuhan. Anak-Mu akan sembuh dan anak-Mu akan terus datang untuk beribadah kepada-Mu di tempat ini bersama-sama dengan kami lagi Tuhan. Berkati juga suaminya, apa yang dikerjakan oleh suaminya, Pak Jefferson Tuhan, Tuhan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat yang berulang tahun minggu ini juga Tuhan, yang berulang tahun Tuhan berkati setiap jemaat maupun pengerja yang berulang tahun minggu ini Tuhan. Berkat-Mu turun atas yang berulang tahun Tuhan. Kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat kegiatan minggu ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Cara doa nanti hari Rabu Tuhan, kami berdoa di tempat ini, kami berjanji kami mau datang di ibadah doa hari Rabu Tuhan. Untuk itu kami yang hadir di tempat ini, kami mau menjadi pelaku firman hari Rabu, kami akan datang untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat kota kami Jakarta, di mana saat ini kami tinggal. Berkati kota kami Tuhan, biar kota kami penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Juga Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan lawat bangsa kami Tuhan, rotak-kotakan Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan, pemerintahan bangsa kami Pak Jokowi bersama wakilnya, menteri-menterinya Tuhan, kepolisian, tentara,
Berkat-Mu turun atas mereka yang saat ini memimpin bangsa kami ini Tuhan. Biar bangsa ini kami ini Tuhan dituntun oleh Tuhan menjadi bangsa yang luar biasa, menjadi bangsa yang akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Makasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami berdoa rencana untuk KKR kami, TCC, gereja kami TCC bulan Maret, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar rencana ini Tuhan terjadi semua karena perkenanan Tuhan. Biar acara KKR ini Tuhan, KKR yang akan memuliakan nama Tuhan. Banyak jiwa akan dilawat melalui KKR ini Tuhan. Untuk kami kesatuan Tuhan dalam panitia yang akan mengurus acara KKR ini Tuhan. Mulai sekarang sampai hari hanya Tuhan, semuanya akan berjalan lancar karena Tuhan campur tangan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk gereja kami ini Tuhan. Berterima kasih kalau Tuhan sudah percayakan kami 5 tahun. Mulai dari tahun pertama sampai dengan hari ini tahun ke-5 Tuhan. Kami percaya ini karena campur tangan Tuhan. Biar gereja ini bisa ada sebagaimana ada. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan. Buat jemaat yang datang beribadah di tempat ini Tuhan. Berkati kami akan terus maju Tuhan bersama dengan Tuhan. Untuk akan masuk ke tahun ke-6, kami percaya 500 jiwa kami minta kepadamu Tuhan. Berikan buat gereja ini Tuhan, kursi-kursi yang kosong ini Tuhan akan penuh dengan jiwa-jiwa Tuhan. Hadiah dari Tuhan buat gereja inilah jiwa-jiwa Tuhan, penuhan jiwa terjadi buat gereja TCC ini maupun cabang-cabang lain Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima semuanya itu Bapa, untuk dikembalakan dan dipersembahkan untuk Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Arahkan hati kita dan pikiran kita dan buka kedua tangan kita. Terimalah berkat, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan pertolongan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin.